Pernahkah kamu merasakan ada seseorang yang pulang ke rumah, tapi sebenarnya dia sudah meninggal? Ini bukan cerita biasa. Ini kisah nyata yang terjadi pada keluargaku. Malam itu, aku sadar, adikku yang pulang sebenarnya sudah tiada. Apa yang terjadi selama 7 hari penuh itu? Jangan pindah dulu. Saksikan sampai habis. Hari itu, hujan deras mengguyur kota sejak sore. Langit mendung, menggantung seperti pertanda buruk yang enggan pergi. Di dalam rumah kecil kami yang berada di pinggiran kota, suasana cukup hening. Hanya suara rintik hujan dan detak jam dinding tua yang terdengar jelas. Aku duduk di ruang tamu bersama ibu, menunggu adikku, Bima, pulang dari tempat kerjanya di pabrik logistik yang terletak sekitar 1 jam dari rumah. Biasanya, Bima akan tiba sekitar pukul 10 malam. Tapi, malam itu, entah kenapa aku merasa gelisah. Sudah lewat jam 10 dan belum ada kabar apapun darinya. Tak ada chat, tak ada telepon. Kupikir mungkin ia kehujanan atau motornya mogok. Pukul 2:34, pintu depan mendadak terbuka sendiri. Tanpa suara langkah, tanpa salam, tanpa suara motor sebelumnya. "Bim," panggil ibu pelan. Aku segera berdiri dan di sanalah dia. Bima berdiri di ambang pintu, mengenakan jaket hitam yang basah kuyup. Wajahnya tertunduk. Ia melangkah masuk pelan, tidak menjawab sapaan ibu, tidak menyahut ketika aku tanya apakah ia kehujanan. "Aneh banget," bisikku. Bima masuk ke kamarnya tanpa menoleh. Langkahnya pelan, nyaris tidak bersuara, seperti bukan langkah manusia. Aku sempat melihat wajahnya sekilas, pucat dan kaku, seperti tidak ada emosi. Matanya kosong. Ibu mencoba menyusul ke kamarnya, membawa handuk, tapi pintu kamarnya sudah terkunci. Ketika ibu ketuk dan berkata, "Ini handuk Bim, mandi dulu sana." Tidak ada sahutan sama sekali. Aku mengintip dari celah bawah pintu, dan anehnya, tidak ada bayangan kaki di baliknya. Kukira mungkin lampu di dalam kamarnya mati, tapi malam itu kami memutuskan membiarkannya. Mungkin dia sangat lelah. Sekitar jam 12 malam, listrik tiba-tiba padam. Padahal tidak ada petir besar, tidak ada gangguan. Rumah tetangga tetap menyala. Hanya rumah kami yang gelap total. Saat itu juga kami mulai mendengar suara aneh, seperti suara langkah kaki yang berputar-putar di ruang tamu. Berat, pelan, dan terus mengelilingi sofa tempat aku dan ibu tidur-tiduran tadi. Tapi ketika kami menyalakan senter HP, tidak ada siapapun di sana. Lampu kembali menyala sendiri beberapa menit kemudian. Ibu dengan wajah cemas berbisik, "Tadi kamu dengar kan?" Aku mengangguk. Langkah kaki, tapi nggak ada orangnya. Kami mencoba tidur malam itu, tapi aku merasa ada sesuatu yang mengawasi dari balik pintu kamar. Beberapa kali aku dengar pintu kamarku berderit, seperti dibuka sedikit lalu ditutup lagi. Keesokan paginya, aku bangun dengan perasaan tidak enak. Ketika aku membuka tirai jendela ruang tengah, kulihat jejak kaki basah di lantai dari arah pintu masuk menuju kamar Bima. Tapi anehnya, jejaknya berhenti di depan pintu kamarnya dan tidak berlanjut ke dalam. Aku mencoba masuk ke kamar Bima. Saat ku buka pintunya perlahan, kosong. Tidak ada siapapun, tapi jaket hitam yang ia kenakan semalam tergantung rapi di belakang pintu, masih basah. Kamar dingin, lebih dingin dari biasanya, bahkan tanpa kipas angin. Bau tanah tercium samar. Aku panggil Bima berkali-kali, tidak ada jawaban. Saat itu juga aku mulai merasa ada yang salah. Aku yakin Bima pulang semalam. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tapi kalau dia benar-benar pulang, kenapa jejak kakinya berhenti di depan pintu kamarnya? Dan kenapa kamar itu sekarang kosong? Hari kedua setelah
kepulangan. Bima terasa semakin tidak wajar. Sejak pagi, aku memperhatikan sesuatu yang terus mengganggu pikiranku. Sepatu kerja Bima masih berada di rak sepatu, basah dan penuh lumpur. Tapi tidak ada tanda-tanda ia mengenakannya semalam. Bahkan saat adik pulang, aku ingat jelas dia tidak membawa tasnya. Padahal biasanya tas itu selalu ada di punggungnya. Aku mencoba tidak berpikir yang aneh-aneh. Mungkin Bima masuk lewat pintu belakang dan melepas semua barangnya dulu, pikirku. Tapi tetap saja ada yang mengganjal. Sore itu, ibu menyiapkan makan malam lebih awal. Ayah yang baru pulang dari kerja shift siang duduk di meja makan. Kami semua menunggu Bima keluar dari kamar. Jam menunjukkan pukul 7:15 malam. "Yah, tolong panggilin Bima, suruh makan dulu," pinta ibu. Ayah pun berdiri dan menuju kamar Bima. Ia mengetuk pintu sambil memanggil, "Bim, makan dulu. Ayah pulang nih." Tak ada jawaban. Ayah mencoba membuka pintu. Tak terkunci. Tapi kamar itu kosong. Semua tetap rapi, kecuali satu hal yang membuat ayah tercekat. Ada bekas duduk di ujung ranjang. Seperti seseorang baru saja duduk di sana. Lembut, cekungannya masih terlihat jelas. "Aneh, tadi kamu bilang dia di rumah kan?" tanya ayah padaku dengan tatapan heran. Aku mengangguk cepat. "Dia pulang semalam ya. Aku dan ibu lihat dia masuk." Ayah menghela napas. "Mungkin kamu salah lihat. Tapi malam itu, kejadian mengerikan berikutnya terjadi. Sekitar pukul 9 malam, aku sedang mencuci gelas di dapur saat melihat sosok Bima berjalan cepat ke arah kamar mandi di ujung lorong. Aku langsung menoleh. Bim," panggilku. Dia tidak menjawab. Tapi yang membuatku nyaris menjatuhkan gelas adalah kakinya. Dia berjalan seperti biasa, tapi tidak menyentuh lantai. Kakinya melayang sekitar 10 cm dari ubin dapur yang dingin. Tidak menapak sama sekali. Aku langsung berlari ke ruang tengah dengan wajah pucat. "Ibu, aku barusan lihat Bima," teriakku. Ibu keluar dari kamar, cemas. "Di mana?" "Dia ke kamar mandi, tapi dia enggak napak." Kami bergegas ke kamar mandi, dan saat pintu itu dibuka, kosong, benar-benar kosong. Bahkan tidak ada uap air atau suara keran, tapi lantainya basah. Ada tetesan air dari arah wastafel, padahal keran tertutup. Kami kembali ke ruang tamu, dan tiba-tiba lampu gantung di tengah ruangan mulai berkedip-kedip. Angin dingin menerobos dari jendela yang tertutup rapat. Lalu kami mendengar suara langkah kaki lagi. Tapi bukan satu. Seperti banyak langkah berputar di sekitar kami. Ayah berdiri dengan panik. Ia menyalakan semua lampu. Tapi kedipan terus terjadi. Semua lampu seperti kehabisan tenaga, walau listrik normal. Dan saat aku menoleh ke arah tangga, aku melihatnya lagi. Bima. Dia berdiri di anak tangga pertama, menatap kosong ke arah kami. Wajahnya pucat, matanya seperti kosong, hitam dan cekung. Jaket hitamnya terlihat basah, sama seperti malam sebelumnya. Aku ingin bicara, tapi tak bisa bersuara. Tubuhku kaku. Ibu yang melihatnya juga langsung memelukku, berdoa keras-keras. Bima tidak bergerak. Dia hanya berdiri, lalu pelan-pelan menaiki tangga. Tapi langkahnya tetap tidak menapak tanah. Sampai akhirnya dia menghilang di lantai 2. Kami bertiga tidur di ruang tamu malam itu dalam ketakutan. Tak ada yang berani naik ke atas. Pukul 2 dini hari, kami terbangun karena suara keras dari kamar Bima di lantai atas. Seperti suara lemari dijatuhkan. Ayah akhirnya memberanikan diri naik. Tapi saat membuka pintu kamar Bima, tidak ada apapun yang berantakan. Kecuali satu hal. Di dinding belakang, dengan spidol merah, ada tulisan yang belum pernah kami lihat sebelumnya. "Aku pulang, tapi mereka tak membiarkanku." Tulisan itu tidak ada kemarin. Keesokan paginya,
tulisan merah di dinding kamar Bima masih ada, seperti ditulis dengan tergesa dan penuh amarah. Kami bertiga hanya berdiri terpaku, saling berpandangan, tak ada yang sanggup mengucap satu kata pun. Aku pulang, tapi mereka tak membiarkanku. Ayah mencoba menghapus tulisan itu, tapi tinta merahnya seperti menyerap ke dinding, membekas seperti ukiran yang tertanam di sana. Seolah-olah tulisan itu bukan dibuat dengan spidol, tapi dengan sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap. Hari itu, suasana rumah terasa sangat berat. Hening yang tidak wajar, seperti seluruh udara dalam rumah dipadatkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Setiap langkah kami di dalam rumah terasa salah. Siang itu, kami memutuskan untuk melapor ke polisi dengan dalih bahwa Bima hilang sejak 2 hari lalu. Ayah mencoba menelepon tempat kerja Bima, dan disitulah segalanya mulai hancur. Petugas HRD berkata bahwa Bima tidak pernah masuk kerja sejak hari Senin. Hari itu adalah hari saat dia terakhir kali pamit dari rumah. Aku yang mendengarnya langsung jatuh terduduk. Tapi dia pulang, dia pulang. Teriakku berulang kali, mencoba meyakinkan diriku sendiri. Tapi fakta tak bisa dibantah. Polisi mulai mencari. Mereka anggap ini kasus orang hilang. Tapi kami di rumah tahu lebih dari itu. Malam ketiga menjadi puncak kengerian baru. Pukul 11 malam, semua lampu padam lagi. Padahal tidak hujan, tidak ada petir, hanya rumah kami. Dan tepat pada saat itu, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Brum, brum. Suara itu familiar. Motor Bima. Padahal motornya sudah ada di garasi, tidak berpindah sejak hari Senin. Ayah dan aku segera berlari ke depan, membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa. Tapi pintu pagar besi tiba-tiba berdecit, terbuka sendiri. Dan dari kejauhan, kami melihat sosok berjalan pelan ke arah rumah. Bayangannya tidak terlihat di bawah lampu jalan. Bim, bisik ayah. Sosok itu mendekat. Kali ini lebih jelas. Wajahnya pucat seperti mayat, bibirnya membiru, dan matanya kosong. Tak berkedip sedikit pun. Dia masuk ke halaman. Aku ingin lari, tapi tubuhku membeku. Dan saat ia melangkah ke ambang pintu rumah, kami sadar sesuatu. Dia tidak memiliki bayangan. Lampu teras yang menyala terang tidak memantulkan apapun di bawah kakinya. Bahkan ketika ia melewati lantai putih, tidak ada pantulan. Seolah-olah dia bukan bagian dari dunia ini. "Siapa kamu?" tanya ayah dengan suara gemetar. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri, dan dari mulutnya keluar suara lirih. Aku dingin. Mereka masih di sana. Lalu ia menghilang begitu saja, seperti kabut yang tertiup angin. Dalam satu kedipan mata, ayah langsung menyuruh kami menginap di rumah kakek di desa malam itu juga. Tapi sebelum kami berkemas, ibu melihat sesuatu dari jendela dapur yang membuat kami semua terdiam. Di halaman belakang, ada Bima berdiri membelakangi rumah, menatap hutan kecil di ujung kebun kami. Tubuhnya gemetar, seolah menahan tangis atau amarah. Tapi yang lebih mengerikan, kakinya terbenam sebagian ke dalam tanah. Seolah-olah dia tidak sepenuhnya berada di dunia ini lagi. Ibu menangis, berlutut di lantai. Ayah memeluknya dan berkata, "Pelan, Bima mau bicara." Tapi dia tertahan di antara dua dunia. Saat itulah kami menyadari yang datang ke rumah ini bukan lagi adikku yang hidup. Hari keempat setelah kepulangan, Bima menjadi hari paling membekas dalam hidupku. Polisi akhirnya menghubungi kami siang itu, memberitahu bahwa mereka menemukan sesuatu di kawasan hutan pinus di pinggiran kota, hanya sekitar 4 kilometer dari rumah kami. Sesuatu yang membuat suara petugas yang menelepon terdengar berat, seperti menahan sesuatu yang tidak ingin diucapkan. Kami segera diminta datang ke rumah sakit daerah. Di sana, kami dipertemukan dengan kantong jenazah.
Tubuh itu ditemukan terkubur dangkal di balik semak lebat, dibungkus jaket hitam yang kami kenali. Wajahnya rusak, lebam, dan penuh luka. Tapi kami tahu itu Bima. Ibu pingsan seketika. Ayah berdiri mematung. Sementara aku hanya bisa menatap tubuh dingin itu tanpa percaya. Bagaimana mungkin dia ada di sini jika selama 4 hari ini dia pulang, makan, dan berjalan-jalan di rumah? Autopsi menunjukkan bahwa Bima diperkirakan meninggal 3 hari sebelum ia pulang ke rumah. Luka, tusukan di perut dan dada, serta memar akibat pukulan benda tumpul di kepala. Polisi menduga perampokan sebab dompet, HP, dan tasnya tidak ditemukan. Tapi yang membuat merinding, jenazah Bima ditemukan di posisi tengkurap dengan wajah menghadap ke tanah dan tangan mencengkeram tanah kuat-kuat, seperti ingin bangkit tapi tidak bisa. Kami kembali ke rumah dengan perasaan hampa. Tapi malam itu justru menjadi malam yang paling membuat bulu kuduk berdiri. Setelah pemakaman sederhana dilakukan malamnya, kami semua duduk diam di ruang tengah. Tidak ada yang bicara. Bahkan suara TV pun tidak dinyalakan. Tiba-tiba, sekitar pukul 11 malam, lampu kembali mati untuk keempat kalinya. Dan kali ini, tidak hanya itu, kami mencium bau busuk dari arah tangga, seperti daging busuk bercampur tanah basah. Lalu terdengar suara langkah dari lantai 2, berat, lambat, menyeret. Ayah berdiri, menggenggam senter. "Jangan kemana-mana," katanya pelan. Ia mulai menaiki tangga dengan hati-hati, sedangkan aku dan ibu menunggu di bawah, menggenggam tasbih. Beberapa menit kemudian, ayah berteriak keras dari atas, "Bima!" Aku dan ibu langsung berlari ke atas, dan saat kami sampai di lorong kamar Bima, kami melihat sesuatu yang membuat napas kami berhenti. Foto keluarga yang tergantung di dinding lorong berubah. Wajah Bima yang semula tersenyum kini berdarah. Matanya hitam seluruhnya dan mulutnya seakan terjahit. Tangan yang memegang bahuku dalam foto kini mencengkeram erat dan kuku-kukunya berubah hitam. Ibu berteriak histeris. Ayah melempar bingkai itu ke lantai, namun kaca tidak pecah. Dan saat kami menoleh ke arah kamar Bima, dia ada di sana. Bima berdiri diam, menatap kami dari dalam kamarnya. Tapi kali ini tidak seperti sebelumnya. Separuh wajahnya rusak, matanya berlubang satu, dan sisi kanan wajahnya robek, memperlihatkan tulang pipi. Tapi yang paling menyeramkan adalah matanya yang masih berkedip, seolah separuh dari dirinya belum sepenuhnya pergi. "Kenapa kalian kubur aku sendirian?" katanya pelan, lirih, nyaris tak terdengar. Suaranya bergema seperti dari ruang kosong. Aku berlutut, ibu menangis, ayah pun tak kuasa berdiri. Bima mendekat, tubuhnya menggigil, kakinya menyeret, dan jejak darah mulai membasahi lantai di belakangnya. Dia berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Aku tidak bisa pulang sendirian karena mereka masih mengikutiku. Dan saat ia menoleh ke belakang, kami melihat bayangan lain berdiri di lorong gelap itu. Banyak sosok-sosok hitam tinggi kurus tanpa wajah, seperti roh-roh tersesat, seperti para pembunuh. Saat itu juga angin dingin menerpa rumah dengan keras. Semua pintu tertutup sendiri, jendela bergetar, dan lampu kembali menyala. Tapi tak ada yang berubah. Bima dan sosok-sosok itu masih di sana. Lalu tiba-tiba mereka semua menghilang secepat kedipan mata. Lorong kosong, tidak ada jejak darah, tidak ada foto rusak, tidak ada Bima. Tapi sejak malam itu, tidak ada satupun dari kami yang berani masuk ke kamar Bima lagi. Hari ke-7 sejak kepergian Bima jatuh pada malam Jumat Kliwon. Sebuah malam yang menurut kepercayaan orang-orang tua
adalah waktu di mana arwah paling kuat jika belum tenang atau meninggal secara tidak wajar. Sejak siang, suasana rumah sudah berubah drastis. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu-lampu beberapa kali meredup sendiri. Bahkan jam dinding sempat berhenti tepat pukul 11.11 dan jarumnya bergetar perlahan seperti melawan sesuatu yang tak terlihat. Aku tak bisa fokus bekerja. Ibu hanya berdiam di kamarnya sambil membaca doa. Sementara ayah duduk di ruang tamu sambil memegang foto Bima menatap kosong. Kami semua tahu malam ini akan datang sesuatu. Dan benar saja, saat matahari benar-benar tenggelam, seluruh rumah mendadak sunyi seperti ditelan bumi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin, tidak ada detak jam. Pukul 11 malam, listrik padam. Untuk kelima kalinya. Kali ini, tak hanya padam, udara berubah drastis jadi menusuk. Nafas terasa berat, dan dari kamar Bima terdengar suara pintu berderi terbuka sendiri. Kami bertiga berkumpul di ruang tengah. Ibu menggenggam erat tasbih, ayah menyalakan lilin, dan aku hanya bisa memegang ponsel, tapi sinyal dan baterainya tiba-tiba hilang bersamaan. Lalu terdengar suara ketukan dari dalam kamar mandi. Tok, 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 3 kali. Pelan, tapi jelas. Padahal tidak ada satupun dari kami di sana. Ayah perlahan menghampiri pintu kamar mandi dan membukanya perlahan. Kosong. Tapi saat menoleh ke cermin wastafel, ada wajah lain di belakangnya. Wajah Bima, separuh rusak, separuh tenang. Matanya menatap langsung ke arah ayah. Tapi saat ayah menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Saat itulah kami sadar, cermin di rumah ini menunjukkan sesuatu yang tidak bisa dilihat langsung. Aku nekat membawa lilin ke cermin besar di kamar tamu. Saat cahayanya menyentuh permukaan cermin, pantulannya bukan diriku. Yang kulihat adalah diriku berdiri dengan Bima di belakangku. Dia memegang pundakku dan tersenyum. Namun, senyuman itu membuat seluruh tubuhku gemetar. Aku menoleh. Kosong. Kupalingkan lagi ke cermin. Kali ini, Bima mengangkat tangan, menunjuk ke arah ruang tamu. Kami segera ke ruang tamu, dan di sana kami melihat kertas kecil yang entah dari mana datangnya. Kertas itu bertuliskan tulisan tangan Bima. Aku dibunuh di bawah pohon pinus tua. Mereka masih hidup. Mereka akan datang lagi. Ayah pucat, ibu menangis, dan aku merasa ada sesuatu merayap di balik kulitku. Lalu terdengar suara motor Bima. Padahal motornya sudah rusak dan tak mungkin menyala. Lampu teras tiba-tiba menyala, dan sosok itu, Bima, kembali berdiri di depan rumah. Kali ini tak sendiri. Di belakangnya berdiri 3 sosok asing. Wajah tertutup hoodie. Sosok-sosok itu tak punya mata, hanya lubang hitam dan tatapan kosong. Tapi dari aura mereka, kami tahu mereka bukan hantu. Mereka nyata. Mereka yang membunuh. Mereka mengintai dari batas halaman, tak berani masuk. Bima menoleh ke kami dari balik jendela. Lalu mulutnya bergerak. Bantu aku. Tiba-tiba angin besar masuk menerobos jendela. Semua lilin padam. Ibu menjerit. Ayah memeluk kami. Dan saat semua menjadi gelap, terdengar suara langkah kaki turun tangga dengan cepat. Dan suara itu tidak hanya satu. Kami sadar rumah ini telah disusupi. Lalu lampu menyala kembali. Tapi yang terlihat hanyalah jejak kaki berdarah mengarah ke pintu depan. Dan kertas lain tergeletak di lantai. Mereka akan datang malam ini untuk kalian. Aku tak sanggup berkata apapun. Tapi saat kulihat ke cermin lagi, Bima tak ada. Dia telah pergi. Dan kini yang tersisa hanyalah bayangan para pembunuhnya. Sejak malam itu, hidup kami tak pernah kembali normal. Polisi akhirnya menemukan ketiga orang yang diduga terlibat dalam pembunuhan Bima. Mereka tertangkap 2 minggu kemudian di sebuah warung remang
di kota tetangga, semuanya preman lokal yang memang dikenal sebagai begal jalanan. Namun, ada satu hal aneh. Ketika ditangkap, mereka mengaku dihantui oleh korban terakhir mereka. Mereka mengaku tidak bisa tidur karena setiap malam anak muda berjaket hitam dengan wajah rusak selalu duduk di sudut kamar mereka, menatap diam. Salah satu dari mereka bahkan sempat mencoba bunuh diri di sel tahanan karena katanya arwah Bima mengikutinya sampai ke mimpi. Tapi yang membuat semuanya makin mengerikan, mereka mengaku membunuh Bima karena disuruh. Oleh siapa? Oleh sosok bayangan tinggi besar yang muncul di tengah jalan saat mereka hendak pulang malam itu. Sosok itu menunjuk ke arah Bima dan berkata, "Ambil dia. Dia sendirian." Sejak saat itu, rasa tenang tak pernah benar-benar hadir di rumah kami. Setiap malam Jumat Kliwon, ada saja kejadian aneh. Kadang kami mendengar suara motor Bima, kadang kami mendengar pintu kamarnya terbuka sendiri. Tapi yang paling menyeramkan, kadang ada suara langkah kaki dari dalam kamar. Padahal tidak ada siapapun. Kami sempat berpikir untuk pindah. Tapi entah mengapa, kami seperti terikat dengan rumah ini. Seperti ada sesuatu yang tidak membiarkan kami pergi. Suatu malam, sebulan setelah kejadian, aku sedang membersihkan kamar Bima untuk terakhir kali sebelum dikunci selamanya. Dan di sana, aku menemukan sesuatu di bawah tempat tidurnya. Sebuah coretan. Tulisan kecil di dinding, ditulis dengan spidol hitam. "Kalau aku tidak pulang malam ini, jangan cari aku." Tulisan itu membuat tubuhku menggigil. Karena itu berarti Bima tahu. Ia merasa ada yang akan terjadi malam itu. Apakah ia pernah melihat bayangan itu sebelumnya? Apakah ia sempat diikuti sebelum dibegal? Aku tak tahu pasti. Tapi yang aku tahu, arwah Bima belum sepenuhnya tenang. 3 bulan setelah kematiannya, kami mendapat kabar bahwa salah satu dari 3 pembunuhnya meninggal dengan mengenaskan di dalam sel. Tubuhnya ditemukan dengan posisi aneh, menengadah ke langit-langit, matanya terbuka lebar, dan lidahnya tergigit putus. Di dinding selnya tertulis dengan darah, "Aku sudah bilang, aku akan datang." Setelah kejadian itu, 2 pelaku lainnya dipindahkan ke ruang isolasi karena kondisinya makin memburuk. Mereka terus berteriak di malam hari, menyebut nama Bima, memohon ampun, dan bahkan memukul-mukul kepala sendiri sampai berdarah. Polisi menutup kasus ini setelah semua bukti dan pelaku terkunci. Tapi bagi kami, cerita ini belum benar-benar berakhir. Ibu mulai sering bermimpi didatangi Bima. Dalam mimpinya, Bima hanya berdiri di pojok dapur, menunduk dan berkata, "Jangan biarkan mereka pulang sendirian, seperti aku." Hari ini genap setahun sejak Bima meninggal. Kami mengadakan tahlilan kecil di rumah. Tapi anehnya, semua tetangga yang kami undang menolak datang. Mereka bilang, setiap melewati depan rumah kami, mereka melihat bayangan seseorang duduk di teras, diam, tak bergerak. Beberapa anak-anak juga mengaku melihat Abang Bima masih berdiri di pinggir jalan depan rumah setiap malam jam 2 pagi. Padahal kami sudah menutup kamarnya dan memindahkan semua barang-barangnya. Tapi mungkin arwah yang dibunuh dengan tidak wajar memang tak akan pernah benar-benar pergi. Suatu malam, aku sedang duduk sendiri di ruang tamu. Pintu kamar Bima terkunci. Semua sudah tidur. Tiba-tiba, aku mendengar suara motor menyala. Motor Bima. Aku keluar. Tak ada siapa-siapa. Tapi motornya menyala sendiri. Dan di kaca jendela ruang tamu, aku melihat bayanganku. Tapi di belakangku ada Bima. Dia tersenyum. Kali ini tenang. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa damai. Aku tahu dia hanya ingin pulang. Dia hanya ingin diantar. Karena Bima tak pernah pulang sendirian. Dan malam itu, motor menyala sebentar.
lalu mati sendiri. Sejak malam itu, suara langkah, pintu terbuka, dan sosok di cermin tidak pernah muncul lagi. Tapi kadang saat hujan deras turun dan malam sunyi menyelimuti, aku masih bisa mencium bau jaket basahnya dan bisikan pelan dari arah lorong. "Jangan pulang sendirian, Kak." Cerita ini bukan hanya tentang kematian, tapi juga tentang bagaimana arwah yang belum tenang mencoba berkomunikasi dengan kita. Apa yang dialami keluargaku mungkin terjadi di mana saja, dan siapa saja bisa menjadi korbannya. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan cerita ini jika kamu percaya ada dunia lain yang tak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya.